Dimana gue yang kayak, wow, iya ya, berarti gue harus mempunyai keintiman sama Tuhan, sehingga Tuhan yang akan membisikkan ke gue, apa sih purpose hidup gue. Kayak kalau misalnya lu tanya, lu punya handphone gitu ya, lu tanya sama pencipta handphonenya, ya dalam hal ini misalnya Steve Jobs gitu, ini apa sih purpose dari si barang yang sedang ku pegang ini, dia bisa ngapain aja gitu. Dan kalau misalnya lu gak tanya sama si penciptanya, ya most probably lu bakal mikir, oh ini kayak telepon lainnya, ini untuk SMS, ini untuk teleponan aja. Padahal bisa juga untuk peta, bisa kalkulator, bisa alarm, bisa ngelihat waktu, bisa, dan banyak banget gitu kan. Bisa jadi entertainment system juga, dan main game dan lain-lain. Nah jadi kita sebagai manusia, dia bilang itu harus bukannya find the purpose, tapi ask supaya the purpose can be given, diberikan gitu. Nah di situ gue juga mempunyai sebuah perspektif baru bahwa gila ya, gue nggak bisa percaya apa quotes yang menurut gue indah dan menarik di sosial media gitu. Karena lo berangkat dari find your purpose tadi. Betul. Ternyata mungkin gak selamanya benar. Dan purpose is given, bukan Iya. kita yang secara aktif mencari gitu. Oke, menurut si Edozel itu. Si Edozel gitu sih. Tapi actively gimana caranya jadinya? Actively kita kalau actively menurut gue ya tadi itu, kita benar-benar lebih banyak berdoa, kita lebih banyak ngobrol sama Tuhan, kita lebih banyak mendekatkan diri secara spiritual sama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan yang akan memberikan si purpose-nya I see. ke dalam hidup kita, kayak gitu sih. Berarti lo punya life purpose sendiri dong? Ada. Apa life purpose lo? Gue dari dulu sampai sekarang gue selalu bilang gue ini kayak mikrofon untuk menyebarkan peace, love, and joy, kedamaian, kasih, dan sukacita. Oke. Jadi gue ini kalau misalnya diibaratkan sebagai radio atau amplifier atau speaker gitu ya, kayaknya speaker aja itu nggak akan menarik kalau misalnya cuman kayak gitu aja gitu, tanpa suara gitu. Jadi kalau misalnya kita nyalain mungkin cuman muncul static atau noise. Jadi kalau misalnya nggak ada isinya di dalamnya, si speaker ini malah akan mengganggu, malah akan membuat polusi suara. Nah, tapi kalau misalnya ada kontennya di dalamnya, ada musiknya, ada ya CD-nya atau kaset tape-nya atau apapun itu justru malah bisa bikin emosional gitu. Orang bisa nangis, orang bisa sukacita, orang bisa ngerasa dicintain, orang bisa melalui si speaker yang ada di radio tersebut atau di amplifier tersebut gitu. Jadi